Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arswedi Rizal Sadewa dengan NPM 221506162 dari kelas PSTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang basic switch and device configuration, di mana ini merupakan tugas dari praktikum jaringan komputer. Mana judul pertamanya? Oke, untuk pertama kita harus menyiapkan topologinya. Ya, kita harus menggunakan switch. Di sini kita menggunakan switch yang 2960. Kita menggunakan dua switch dan juga kita menggunakan dua host atau dua PC. Nah, oke, di sini kita sudah menggunakan dua PC dan dua switch. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita harus menyambungkan wire-nya. Nah, untuk wire sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan otomatis ya. Misalkan kita tidak malas ribet. Nah, masih kita nggak tahu. Nah, itu dia akan otomatis tersambungkan kan kalau menggunakan automatic ini. Nah, tapi di sini kita juga saya juga belajar bagaimana nanti menyambungkan kabel yang benar. Nah, tapi sebelum itu untuk menjaga ini kita ada panduannya. Nah, panduannya itu ada di sebentar ya. Mana panduannya? Nah, ini adalah panduannya. Tet. Nah, ini kita harus menjawab ini. Ini akan kita lakukan dimana kita mengonfigurasikan ini kan. Nah, tapi di sini kita sudah diberikan ada skenario nya, sudah ada jawabannya. Di sini kita harus mengkonfigurasikan dua switch dan juga dua PC host. Sebentar. Nah, sip. Nah, jadi kita sebelah sebelah aja biar saya bisa sambil apa ya, tidak salah menjelaskan lah intinya. Pertama kita konfigurasikan dulu untuk kabelnya. Kita menggunakan copper strike. Nah, di mana di sini kita kabel sambungkan di F06. Jadi kita disambungkan flash Ethernet 6. Di sini kita ke flash Ethernet. Terus yang di sini F01 ke F01. Nah, dan yang terakhir di sini itu kita sambungkan dari 18 ke oke. Nah, di sini kita sudah konfigurasikan untuk apa ya, wiringnya, untuk perkabelannya kita sudah konfigurasikan. Berapa tadi? 6 ya. Oke, berarti 6. Masih sudah hijau, tapi kayaknya belum hijau ya. Apakah ada yang salah? Tunggu. Oke, cancel. Kita coba delete ini. Ini tuh kalau tidak salah. Sorry. Nah, ini 6 sesuai dengan panduannya. Lalu di sini apa ini ya, RS232 ya? Oh, enggak ding, bener. Salah. Seperti kita yang kurang sabar, guys. Ini F06 ke fast ethernet. Ya, saya yang salah. Kalau kita menyambungkan ini kan. Oke. Lalu di sini di setting kan. Untuk ini VLAN satunya. Dan ini di sini untuk device-nya sudah di satu ya, di switch satu ini VLAN satunya ini IP-nya, terus switch 2 VLAN satunya ini IP-nya. Nah, habis itu ini untuk PCA-nya, ini IP address-nya, PCB IP address-nya, ini subnet mask-nya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita masukkan IP dari PC yang pertama dulu. Di sini kita masuk ke IP configuration. Nah, untuk PCA-nya ini kita copy ini, kita pastekan. Oh, invalid. Why?
IP configuration 192.168.1.10. Nah, bener. Terus kan tadi udah ya. Nah, ini udah sama. Lalu untuk yang PC satunya itu kita cari juga IP configuration. Lalu ini kita buat 11. Nah, berhasil. Nah, ini sudah selesai kan untuk IP-nya. Langsung kita lanjut ke switch 1, dimana kita ini kan sudah kita lakukan untuk konfigurasi PC host. Ini juga topologi mudah. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi dan verify basic switch setting. Nah, lalu kita akan menjalankan perintah-perintah ini. Untuk pertama kita di switching in dulu, kita ke CLI. Nah, CLI ini kita enter. Nah, di sini kan namanya masih switch. Nah, untuk yang pertama kali akan kita lakukan itu adalah mengkonfigurasi namanya dulu. Namun untuk sebelum kita mengkonfigurasi namanya, kita harus beralih ke privilege exec mode. Itu kita menggunakan perintah enable atau en. Oh, kenapa di sini? Nah, kita bisa enable, bisa en. Nah, tandanya dia akan menjadi pagar seperti ini nih, seperti kan jadi pagar. Nah, setelah itu kita akan melakukan configure terminal. Configure terminal. Nah, sebenarnya untuk apa sih fungsi configure terminal ini? Nah, untuk configure terminal ini fungsinya untuk mengakses global configuration mode, dimana kita nanti ini bisa mengkonfigurasi dan buat perubahan di si switch ini. Nah, untuk selanjutnya baru kita mengubah hostname-nya. Nah, ini kan masih switch. Nah, kita ubah menjadi S1. Kita ubah di host name S1. Nah, di S1 kan seperti ada yang di sini. Nah, lalu kita masukkan nih no IP domain lookup. Apa sih Bang gunanya no IP domain lookup? Oke, sabar ya Breng, kita copy dulu. Oh, klik kanan, lupa. Oke. Nah, fungsi dari perintah ini adalah untuk menonaktifkan si fitur pencarian DNS otomatisnya. Oke, berhasil. Lalu kita lakukan konfigurasi passwordnya. Nah, yang pertama ini kita konfigurasikan itu password dari apa ya? Kita masuk ke mode private access mode-nya tadi. Nah, kita ikut saja dari sini, enable secret class ya. Nah, oke. Lalu kita ketikkan line con no. Nah, ini fungsi dari perintah ini adalah digunakan untuk sabar. Kalau tidak salah itu untuk ini apa? Memasuki mode konfigurasi port console. Nah, jadi konfigurasi ini kita akan masukin port console. Nah, di port console ini kita akan ini nih membuat password Cisco. Nah, setelah itu kita gunakan kita ketikkan komen login, dimana login ini digunakan untuk mengaktifkan autentikasi ketika kita masuk ke konsol, sehingga nanti password kita buat ini harus diinputkan. Kalau kita menggunakan perintah login, maka ya ini ketika kita masuk itu tidak akan nggak akan dimintai password gitu lah. Nah, bisa kita exit, ketik aja exit. Oke, kita kembali ke sini seperti sesuai dengan perintahnya. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1, dimana kita akan mengakses VLAN 1 untuk
interface-nya sendiri. Nah, ini akan kita konfigurasi. Nah, lalu ini adalah IP address-nya dari switch 1 tadi dan juga subnet mask-nya. Nah, jadi nanti untuk alamat IP-nya untuk interface VLAN 1 ini akan diatur di sini nih. Jadi ini. Nah, kita next. Selanjutnya ada komen no shot. Ah. Nah, apa sih fungsinya no shot ini? No shot ini fungsinya untuk no shutdown. Berarti dia untuk mengaktifkan atau menyalakan interface si VLAN satunya itu. Nah, oke. Di sini ada banner MOTD. Nah, jadi untuk banner MOTD ini berfungsi untuk apa ya? Memberikan pesan ketika ada seorang yang mengakses perangkat. Nah, MOTD ini singkatan, kalau nggak salah itu singkatan dari message of the day. Nah, untuk message-nya sendiri, tunggu, sebenarnya ada yang salah. Kok itu jadi persen ya? Tunggu. Oh, ini. Oke. Misalnya kita halo ganteng. Nah, kita buat seperti itu. Dan nanti kita masuki harusnya ada perintah halo ganteng. Nah, ya kita exit. Nah, coba kita exit lagi. Nah, ini kan ada kan untuk emot ini di halo ganteng katanya. Nah, ini kita masukin kita untuk mengakses ini kita minta verifikasi. Pertama kita harus masukkan password Cisco ya. Karena kita masukin port konsolnya. Sabar. Karena dia bukan nggak muncul sih, emang nggak ditampilkan. Nah, bisa kan? Habis itu untuk masuk tadi kan kita buat password lagi kan untuk masuk ke privilege exec. Nah, kali minta password lagi, kita masukkan kelas. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan perintah copy running config. Nih. Salah kontrol V terus guys. Maaf. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Ini itu fungsinya untuk menyimpan konfigurasi saat ini yang run config itu salah, itu menyimpan konfigurasi config yang run config tadi ke start at config, yaitu konfigurasi yang akan digunakan saat perangkat di reboot. Nah, lalu kita show running config. Nah, ini untuk menampilkan lah, karena fungsinya just show konfigurasi config saat ini. Nah, terus oke, nah IP address VLAN satunya udah ada tuh. Nah, MOTD nya nih halo ganteng, sip. Nah, untuk password Cisco ya tuh udah ada. Oh, ini yang kita lakukan tadi. Oke. Nah, ini kan kita baru mengonfigurasikan di switch 1 ya. Tapi nanti kita akan mengonfigurasikan juga di switch 2. Jadi kan belum selesai, ini masih ada ini nih. Show IP interface brief. Coba. Nah, VLAN satunya udah berhasil yes manual up. Berarti up ini diaktif, yang dari ini nggak aktif. Karena kenapa nggak aktif? Karena ini kita tidak gunakan. Nah, ini kita gunakan tadi kan yang up ini. Nah, ini kita gunakan tadi ke PC host. Oke, untuk
Yang PC1 ini, SV1 ini sudah selesai. Kita lanjut ke switch 2. Switch selanjutnya. Ini sama untuk perintahnya, tapi ada yang kita ganti, yaitu di ini nih. Jangan lupa di VLAN 1 ini untuk IP address-nya 192.168.1.2. Oke. Mungkin langsung saja nggak usah saya jelaskan ya. Karena saya tadi sudah jelaskan. Langsung saja saya inputkan. Nah, untuk hostname ini adalah S2. Oh, di sini hampir aja ada typo. Hostname. Sip. Hostname, IP. Oke. Langsung ke passwordnya kita buat sama saja. Ini tadi udah di record ya. Oke, sudah. Lupa saya. Nol untuk meskipun konsol. Habis itu kita buat password Cisco. Habis itu login, kita exit untuk kembali. Salah into exit, kita exit typo guys. Nah, interface sampai ini VLAN-nya tetap satu. Oh iya, untuk interface VLAN satunya tetap interface VLAN 1. Nah, ini if tadi sampai mana ya? Nah, kita masukkan IP address dan subnet masknya, tapi di sini kita ubah untuk IP address-nya karena salah. 2. Nice. Lalu no shot. Terus change state to up. Oke, nice. Lalu kita masukkan banner OTD nya, message of the day nya. Kita buat apa ya? Halo. Apa ya? Halo, tadi halo ganteng, sekarang halo Mas Tampan. Oke, halo Mas Tampan. Udah. Coba kita exit. Coba kita exit lagi guys. Halo Mas Tampan. Kita masukkan Cisco lagi. Kita EN lagi. Kita apa tadi? Kelas ya? Oke, kelas. Ini kita copy run config-nya ke startup config. Ini nggak bisa guys, nggak bisa dipa. Nah, ya benar ditanya. Oke, benar. Lalu show running config-nya. Ini udah kita kerjakan tadi. Terus nah, pas. Oke, terus show version nggak usah. Ini langsung kita ke sini. Ini udah nggak sih? Ini nggak apa deh. Show IP interface brief. Nah, ini sorry ngupil. Ini udah up. Tadi kita gunakan. Mari kita enter dulu guys. Nah, ini udah up. Ini menggunakan switch antar switch ini ke PCOS 2. Nah, ini VLAN satunya IP-nya benar, manual up, berarti aktif. Oke, berarti sini sudah terkonfigurasikan, dan ini untuk jawabannya nih. Oke.
Sekarang kita harus ngeping dari S1 ke S2. Ping. Kita ngeping dari PC ke switch 1, switch 2, terus ngeping juga ke PC A, PC B. Pertama kita dari sini dulu, dari command prompt. Apa ya? Ping. Kalau nggak salah ini deh, bener. Ping. Kita ping PC B dulu. 192.168. Sebenarnya ada yang salah guys. Ini beverage. Emang guys sering keganti tuh guys. Sorry ya. 192.168.1.11. Oke, berhasil. Lalu kita ping si switch 1. Apakah berhasil? RTO. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan juga di praktikum kenapa ini. Yang pertama RTO karena ini sedang mencari untuk si addressnya si switch. Nah, kalau di PC ini dia kan bisa langsung menemukan. Tapi kalau untuk ke switch ini dia untuk awal memang RTO karena dia sedang mencari. Nah, kalau kita ping lagi dia nggak bakal RTO lagi. Nah, dia akan langsung ketemu kan. Nah, tadi di sini sudah menemukan RTO-nya cuma di sini. Nah, lalu kita ping juga si switch 2. Nah, switch 2. Oke, kita tunggu. Pasti RTO pertama ya. Nah, kan benar. Lalu selanjutnya bisa. Memang seperti itu. Ini dari PC 1 bisa. Coba kita dari PC yang kedua. PC yang kedua di command prompt kita ping si PCA dulu 192.168.1.10. Oke, berhasil. Lalu kita bisa ping switch satunya dulu, pasti RTO dulu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kan benar karena dia sedang mencari guys. Nah, pasti gak akan RTO lagi. Nah, kan betul. Selanjutnya kita ping switch 2. Oke, apakah bisa? Nah, berhasil. Nah, oke. Nah, untuk konfigurasinya itu selesai. Seperti itu, ini sudah berhasil untuk konfigurasinya. Nah, tapi di sini ada mana tadi? Beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Ada 2 pertanyaan. Nah, di sini deh. Nah, ini. Why some voice Ethernet ports on the switch are up and other are down? Nah, maksudnya mengapa beberapa port dari port voice Ethernet pada switch itu ada yang aktif dan lainnya tidak aktif. Nah, itu mengapa yang ada yang aktif itu biasanya karena kabelnya itu tersambung ke portnya, atau kecuali ketika portnya dimatikan walaupun kabel tersambung itu akan tetap down atau mati dia. Nah, terus untuk pertanyaan kedua ini ada what called prevent a ping from being sent between the PCs. Nah, berarti artinya apa yang dapat mencegah ping untuk dapat terkirim di antar PC. Nah, itu untuk yang dapat mencegah atau menggagalkan ping di antar PC itu biasanya bisa jadi karena IP-nya salah. Nah, bisa kita contohkan nih. Coba mana ya? Aduh, sorry guys. Nah, ini misalkan IP-nya salah nih. Misalkan 13. Nah, dia akan RTO terus. Karena IP yang kita masukkan salah. Karena tadi kita hanya ada IP yang 192.168.1.10 kan, yang berhubungan dengan PC 2. Nah, itu akan mencegah ping itu terkirim. Nah, atau medianya terputus.
nih media ini bisa jadi wire ini terputus atau tidak terhubung, atau juga portnya ini dimatikan oleh eh, si siapa ya, administrator lah. Itu bisa jadi dimatikan sehingga untuk jalur ke sini itu tidak akan terhubung. Jadi kita ngirim ping pun itu nggak akan terkirim karena apa ya, jalurnya itu dimatikan. Oke, mungkin cukup sekian apa ya, tugas video yang dapat saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau kesalahan yang kurang berkenan yang ketika saya berucap kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.